Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabahul khair. Selamat pagi menjelang siang para pendengar Radio Tutung Pandang 1023 FM Pelai Hari, khususnya pelajar, siswa dan siswi SMP sederajat yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah kembali lagi dalam program acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, yang mana ini merupakan kerjasama dari Dinas Pendidikan dan Diskominfo Tanah Laut. Alhamdulillah sekarang mungkin sebagian siswa dan siswi kita sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka walaupun masih diselingi dengan pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, ketika berada di sekolah maupun di rumah, tetap semangat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak satu sama lain. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, yang bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Oke, mungkin di sini saya ingin menyapa dulu. Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber, dua orang ibu yang cantik-cantik ya. Assalamualaikum Ibu Laili. Assalamualaikum. Ada juga Ibu Baria. Jadi yang pertama nih narasumber kita ada Ibu Laili Hidayah SPD. Beliau ini merupakan guru PAI dan Budi Pekerti di di UPTD SMPN 4 Takisung. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Bariah SPDI. Beliau merupakan guru PAI dan Budi Pekerti di UPTD SMPN 1 Jorong. Dan saya sendiri Syarifah Nur Aini, saya guru PAI dan Budi Pekerti yang bertugas di SMP Tahfiz Darul Quran Istiqomah Tanah Laut. Ya, sahabat pendengar program acara Berdatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, dimanapun kalian berada, khususnya para siswa dan siswi SMP sederajat yang berada di seluruh penjuru Tanah Laut, langsung saja hari ini kita akan belajar materi yang berjudul Selamat Datang Wahai Nabiku, Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena juga bertepatan dengan bulan Maulid pada kali ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.11 yang mana memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Adapun tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari materi ini, siswa mampu yang pertama menceritakan sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua menjelaskan perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad periode Mekah. Kemudian yang ketiga meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Ya, baiklah sebelum kita lanjut, mari kita simak pantun berikut ini. Membeli tomat di pasar minggu, pulang-pulang bertemu koala. Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Tahukah kalian bahwa sebelum Nabi hadir ke muka bumi ini sudah dikabarkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi merupakan sosok manusia yang memiliki sifat-sifat yang begitu mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi yang menjadi rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan pembawa berita bahagia, ancaman dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepadanya lah umat manusia memohonkan syafaat. Tidak ada satupun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dapat dicapai oleh Nabi Muhammad. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran. Beliau merupakan manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Sungguh beruntung orang yang dapat menjumpainya dan mengikuti ajarannya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikutnya meskipun tidak menjumpai Rasulullah wajib meyakini kebenaran dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sub pembahasan materi kita hari ini ada 3. Yang pertama, sejarah
masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad ketika periode Mekah, dan yang ketiga meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Mekah. Nah, untuk membahas submateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Laili Hidayah SPDI. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya sapa dulu para pendengar Radio Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang Pelaihari, khususnya siswa SMP sederajat di penjuru Kabupaten Tanah Laut. Baiklah pendengar Radio Badatang dimanapun berada, pertama akan kita bahas adalah sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 6 tahun, ibu beliau wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani pada masa itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi penggembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih sangat remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Ia sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya, yaitu Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti paman untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu Buhairah, menghampiri sang paman, yaitu Abu Thalib, dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini, yaitu sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah berbohong kepada pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar, selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia Nabi Muhammad SAW. Ini ada beberapa kepribadian Nabi. Yang pertama yaitu berpendirian teguh. Yang kedua memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga memiliki kejujuran yang sangat luar biasa. Yang keempat menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Selanjutnya, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri, menampilkan keramahan dan kesopanan, serta kasih sayang kepada siapa saja. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya sangat luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu yang pertama Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penjelasan sederhana submateri tentang sejarah masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kembali kita lanjutkan. Pada sesi yang kedua kita akan membahas tentang perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Submateri kali ini akan disampaikan oleh Ibu Bariyah SPDI. Dipersilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kembali kita lanjutkan pada sesi kedua ini. Pendengar setia Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Saya sapa dulu para pendengar Radio Badatang, khususnya siswa dan siswi SMP sederajat di penjuru Kabupaten Tanah Laut. Baiklah sahabat pendengar Radio Badatang dimanapun berada, perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk berapa lama, sementara Nabi Muhammad terus menanti wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir
warruja' fahjur wala tamanun tastaksir walirabbika fasbir, yang artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya, tujuannya agar mereka lebih percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Arqam bin Abil Arqam al-Huzani, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yakni diantaranya Siti Khadijah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, yaitu surah Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu lagi. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Pertama-tama Nabi mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Safa untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah seorang pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya, mencoba menyuruh pamannya Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun, Nabi Muhammad menolak dan mengatakan, "Aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam." Kegagalan kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasul menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka yang masuk Islam dibunuh dan disiksa. Seluruh pengikut Nabi selalu diancam dan diteror agar menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad SAW, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Akan tetapi, justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluluhurannya akhlak Nabi. Setelah kafir Quraisy gagal melakukan tekanan, mereka menawarkan harta benda, wanita, dan pangkat agar Nabi mau meninggalkan dakwahnya. Kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan hal-hal tersebut. Utbah mengatakan, "Hai Muhammad, jika kau menginginkan kekayaan, saya sanggup menyediakannya. Jika kau menginginkan pangkat yang tinggi, saya sanggup mengangkatmu menjadi raja. Jika kau menginginkan seorang wanita cantik, saya sanggup mencarikannya dengan syarat kau berhenti melanjutkan dakwahmu." Nabi Muhammad SAW tidak tertarik pada tawaran itu dan terus berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad SAW. Bani Muthalib dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun ke-7 kenabian. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi: 1. Kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. 2. Kaum Quraisy tidak lagi menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Undang-undang pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah penulisan bernama Mansyur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun, undang-undang tersebut rusak karena dimakan rayap. Kemudian undang-undang tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hisham bin Ammar, Mut'im bin Adi, Abu Baktir bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan sisaan kaumnya kepada Nabi Hashim dan Bani Muthalib. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penjelasan sederhana submateri terkait perjuangan dakwah Nabi di Mekah. Setelah kita menyimak uraian materi yang disampaikan oleh Ibu Laili dan Ibu Bariah tadi, pastinya nih anak-anak ada yang ingin bertanya nih, bagaimana sih Bu
tadi cara meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut kita persilahkan kepada Ibu Laili. Kiranya bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kita meneladani perjuangan Nabi di periode Mekah. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Selanjutnya, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih kepada Ibu Laili. Baiklah, tadi penjelasan materi terkait selamat datang wahai nabiku kekasih Allah SWT. Pendengar setia Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Tak terasa kita sudah berada di akhir program acara. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah masa remaja kelahiran Nabi Muhammad SAW, perjuangan dakwah Nabi di kota Mekah, dan cara kita meneladani perjuangan Nabi di kota Mekah. Jadi anak-anak ibu sekalian, siswa-siswi SMP sekalian, begitu berat perjuangan Nabi Muhammad dalam berdakwah di kota Mekah. Namun beliau tetap menjalani dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dibantu oleh kerabat dan sahabatnya dalam berdakwah. Karena itulah ketika kita bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan dengan penuh kasih sayang. Terlebih sekarang kita sedang menyambut peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selalu perbanyaklah sholawat, muji Nabi sebagai tanda cinta kita, meneladaninya dengan menyuruh kepada kebaikan dengan cara yang sopan dan penuh keteladanan. Para pendengar Radio Tuntung Pandang, siswa-siswi SMP sederajat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu ada mempunyai pantun. Menyusuri laut dengan kapal selam, di dalam lautan terpampang ikan-ikan. Yuk teladani perilaku Rasulullah SAW dengan gigih dan sabar di dalam kehidupan. Demikianlah materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada siang hari ini tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat memetik uraian materi yang disampaikan serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke warung membeli peniti dibeli lebih daripada satu. Cukup sampai di sini pertemuan kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Mencari peniti dalam jerami, mulai pagi tadi sampai siang ini sudah habis waktu dan materi dari kami. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Demikian kami bertiga memohon maaf jika terdapat salah dan khilaf dalam penyampaian pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.